Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masa demokrasi parlementer antara tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Masa ini disebut juga sebagai masa demokrasi liberal. Berlangsung antara 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 6 Juli tahun 1959. Kenapa masa demokrasi parlementer ini dikatakan sebagai masa demokrasi liberal? Karena pada waktu itu negara kita menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang bebas, demokrasi yang liberal. Selanjutnya, dalam masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama yaitu perkembangan politik. Dalam perkembangan politik, salah satunya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini menggunakannya sistem kabinet. Yang digunakan itu adalah Zakon kabinet. Yang dimaksud dengan zakon kabinet ini adalah para menteri dipilih dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian sistem pemerintahannya ini adalah menggunakan sistem parlemen, artinya bahwa kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, sementara kepala negara itu dipegang oleh Presiden. Selanjutnya, ciri yang lain dari sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer adalah memiliki banyak partai politik. Kemudian, ciri yang lain adalah selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Sekarang kita lihat kabinet yang berlangsung ketika terjadi demokrasi parlementer. Ya. Yang pertama adalah kabinet Natsir, berlangsung mulai September 1950 sampai Maret 1951. Ini kurang dari 1 tahun, ya. Berganti ke kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. Ini juga kurang dari 1 tahun sudah berganti lagi kabinet atau pemerintahan. Yang ketiga adalah Kabinet Tilopo mulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Ini juga ini lebih dari setahun lebih. Selanjutnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Juli 1953 sampai Juli 1955. Ini agak panjang, yaitu 2 tahun. Selanjutnya yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Ini kurang dari 1 tahun. Yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Jadi Ali Sastro Amijoyo ini menjadi Perdana Menteri yang kedua di Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang dimulai dari Maret 1956 sampai Maret 1957, pas 1 tahun. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda, Maret 1957 sampai Juli 1959, 1 tahun lebih. Nah, itu kabinet pada masa parlementer itu silih berganti dalam kurun waktu 9 tahun sampai berganti 7 kali pemerintahan. Dan ini dirasakan kurang baik ya bagi berjalannya pemerintahan karena program-program belum berjalan, kemudian pemerintahan sudah berganti. Selanjutnya yang B, sistem kepartaian. Pada masa kabinet parlementer, sistem kepartaian itu menganut
multipartai atau banyak partai. Partai-partai yang ada pada masa itu diantaranya adalah yang pertama partai paling besar yaitu Masyumi ya atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian yang kedua adalah PNI atau Partai Nasionalis Indonesia. Yang ketiga Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Yang keempat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kelima PBI, Partai Buruh Indonesia. Yang keenam Partai Rakyat Jelata atau PRJ. Kemudian yang ketujuh Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Yang kedelapan Partai Rakyat Sosialis atau PRS. Yang kesembilan Persatuan Marhain Indonesia atau PERMAI. Dan yang kesepuluh Partai Katolik Republik Indonesia. Dan kalau kita amati ini sistem kepartaian multipartai itu sama seperti yang berlaku sekarang yaitu di masa reformasi. Selanjutnya banyaknya partai politik ini cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Jadi terjadi persaingan antar partai ya, dan mereka pada akhirnya bukan memperjuangkan kepentingan nasional, bukan memperjuangkan kepentingan negara, tetapi mereka memperjuangkan kepentingan golongannya masing-masing ya. Kemudian partai-partai itu saling menjatuhkan, mencari kelemahan lawan, kemudian menjatuhkannya, kemudian menggantikannya dengan kabinet yang baru. Selanjutnya pada masa kabinet parlementer itu terjadi peristiwa pemilu 1955 ya. Tahun 1955 dilaksanakan pemilu pertama di Indonesia. Dan pemilu ini banyak yang mengatakan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis. Artinya pemilu ini dilaksanakan tanpa paksaan, siapapun boleh memilih sesuai dengan keinginan masing-masing dengan banyak pilihan partai sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan ideologi, ataupun sesuai dengan keyakinan masing-masing individu di Indonesia. Selanjutnya pemilu 1955 itu dilaksanakan 2 tahap ya. Tahap pertama ini adalah untuk memilih anggota DPR. Kemudian pemenang pemilu itu adalah 4 partai utama atau 4 partai besar yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang kedua PNI, Partai Nasional Indonesia, yang ketiga PKI, Partai Komunis Indonesia, dan yang keempat adalah NU atau Nahdlatul Ulama ya. Kemudian tahap yang kedua dilaksanakan itu adalah untuk memilih konstituante ya. Konstituante ini adalah lembaga yang nantinya ditugaskan untuk membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Nah, itu tugas nanti dari konstituante. Selanjutnya pada masa kabinet parlementer ini juga terjadi banyak gangguan ya, gangguan keamanan bagi negara, bagi rakyat, sehingga kondisi ini sangat tidak menyenangkan ya. Di antara gangguan-gangguan keamanan tersebut diantaranya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disingkat APRA ya, seperti yang terdapat di latar belakang slide ini adalah peristiwa terjadinya APRA di Kota Bandung dengan pimpinannya ini adalah Kapten Raymond Westerling ya. Tujuan dari APRA itu adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal. Jadi mereka itu tidak setuju dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tetap ingin menjadi Indonesia itu adalah tetap Republik Indonesia Serikat atau negara yang terdiri dari beberapa negara bagian ya. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Jawa Barat ketika masa federal itu bagian dari RIS itu menjadi negara Pasundan ya. Selanjutnya tanggal 23 Januari 1950 APRA menyerang Kota Bandung dan membantai TNI. Dan di akhirnya APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi, dan alhamdulillah kondisi Kota Bandung menjadi aman kembali.
Selanjutnya, selain APRA di Bandung, pemberontakan juga terjadi di Maluku ya, Provinsi Maluku kalau sekarang ya. Nama pemberontakannya itu adalah RMS atau Republik Maluku Selatan. Seperti yang ada di latar belakang slide ini, itu adalah bendera RMS dan tokoh RMS atau ketua RMS yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil atau yang biasa dipanggil singkat Dr. Somokil ya. Ini menolak pembentukan NKRI. Jadi sama seperti APRA di Bandung ya. Somokil ini menolak bergabung dengan NKRI. Mereka ingin merdeka dan mereka ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mereka memberontak ya. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang, yaitu Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Selanjutnya, selain APRA di Bandung, RMS di Maluku, ada juga pemberontakan Andi Ajis di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Pemberontakan Andi Ajis ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya terhadap pemerintah pusat agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi Makassar. Karena pada waktu itu Makassar dalam kondisi tidak aman, banyak terjadi ketegangan-ketegangan di antara masyarakat, antara yang pro kepada Indonesia atau kepada NKRI dan yang pro kepada negara federal atau Republik Indonesia Serikat ya. Tapi kemudian pemberontakan Andi Ajis ini juga bisa diselesaikan. Kemudian yang keempat, pemberontakan PRRI dan Permesta ya. Pemberontakan PRRI itu terjadi di Sumatera, sementara Permesta itu ada di Sulawesi Utara ya. Jadi terjadi di Sumatera dan di Sulawesi Utara. Kenapa terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta? Ini adalah karena kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah. Mereka mempertanyakan tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dan mereka merasakan ada ketidakadilan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Pemberontakan ini terdiri dari beberapa dewan ya. Di antaranya ada Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Pence Sumual ya. Tetapi akhirnya pemberontakan PRRI dan Permesta ini juga bisa diselesaikan oleh negara kita, dan alhamdulillah Indonesia bisa aman kembali. Selanjutnya di antara gangguan-gangguan itu Indonesia juga mempunyai prestasi ketika masa demokrasi parlementer dan dikenang oleh dunia internasional. Di antaranya adalah peristiwa Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Ya. Konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Dihadiri oleh 29 negara dari Asia Afrika, kemudian menghasilkan deklarasi yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung atau 10 sila kesepakatan negara-negara Asia Afrika yang ditandatangani di Bandung ya. Salah satu poinnya adalah tentang kemerdekaan, karena pada masa itu masih banyak negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah oleh negara-negara Eropa. Konferensi Asia Afrika membawa keuntungan bagi Indonesia, yaitu pamor Indonesia naik di mata internasional. Kemudian Indonesia juga mendapat dukungan bagi pembebasan Irian Barat. Karena pada waktu itu Irian Barat itu belum diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Jadi masih dikuasai oleh Belanda sesuai dengan
perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar bahwa masalah Irian Barat itu akan diserahkan setahun setelah pernyataan Indonesia lepas dari Belanda, tetapi penyerahan itu tidak dapat dilakukan oleh Belanda. Selanjutnya, setelah Konferensi Asia Afrika, beberapa negara di Asia Afrika merdeka dan berdaulat penuh. Jadi di antara negara-negara Afrika Asia atau Asia Afrika itu terdapat solidaritas saling mendukung untuk memerdekakan wilayahnya dari penjajahan bangsa asing. Selanjutnya, KAA itu adalah awal lahirnya GNB atau Gerakan Non-Blok. Karena pada waktu itu dunia itu terbelah menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur ya. Blok barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sementara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, di mana negara Uni Soviet itu sekarang sudah bubar ya. Dan negara pecahannya salah satu di antaranya adalah Rusia sekarang. Selanjutnya, prestasi yang kedua bagi Indonesia di masa parlementer itu adalah Deklarasi Juanda ya. Ini dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 yang menyebabkan luas wilayah Indonesia naik jadi 2,5 kali lipat ya, dari tadinya sekitar 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi ya, karena laut-laut di Indonesia antar pulau-pulau itu dulunya bukan wilayah Indonesia, tetapi itu adalah wilayah internasional. Nah, dengan adanya Deklarasi Juanda, laut-laut antar pulau di Indonesia itu menjadi wilayah Indonesia, menjadi penghubung. Kalau dulu itu menjadi pemisah pulau-pulau, kalau sekarang itu menjadi penghubung ya. Itu yang menyebabkan luas wilayah Indonesia menjadi bertambah. Anak-anakku sekalian, masih banyak sebenarnya yang harus kita bahas, tetapi Bapak cukupkan sampai di sini saja. Tugas untuk kalian ini yang tidak terbahas oleh Bapak, yaitu masalah ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ya, perkembangan ekonominya. Salah satu di antaranya adalah adanya Gunting Saprudin ya, adanya Gunting Saprudin, yaitu uang yang dibagi menjadi dua atau digunting menjadi dua dengan nilai yang sama. Dan tugas untuk kalian itu adalah apa sih tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng ya. Kalian silahkan pelajari di buku paket halaman 246. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku catatan ya. Tugasnya adalah jelaskan tujuan sistem ekonomi gerakan benteng. Anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah masih ada satu lagi pertemuan sebelum dilaksanakannya ujian sekolah. Kalian tetap semangat, mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita bisa menjalani aktivitas secara normal seperti biasa kembali ya. Kita sudah rindu bertemu dengan teman-teman, kita sudah rindu dengan Bapak Ibu guru, kita sudah rindu ingin melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat pesan Mama, ingat pesan Ibu ya, yaitu 5M ya. Silahkan diingat-ingat kembali 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, menghindari kerumunan, kemudian melakukan aktivitas yang positif atau menjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.